Sobat Verbum Domini yang terkasih, salam sehat dan salam jumpa kembali dalam edisi Verbum Domini hari ini. Sobat Verbum Domini yang terkasih, sebelum kita bermenung bersama, mari terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam narasi Lukas hari ini menampilkan kepada kita perutusan ke-70 murid. Teladan perutusan Yesus puluhan ribu tahun lalu memberi contoh kepada kita, secara khusus perutusan kita saat ini. Hal ini ditandai dengan perutusan murid berdua-dua untuk menjalankan misi pewartaan sabda. Lahan atau ladang pewartaan yang dipercayakan kepada para murid, secara khusus kepada kita sebagai penerus pewarta murid-muridnya, adalah dunia kita saat ini. Kita semua dipanggil dan diutus secara khusus untuk menjadi penabur kebaikan dan kasih kepada sesama kita yang miskin, terpinggirkan, secara khusus sesama yang ada di sekitar kita. Kita diutus dan dipanggil untuk menyamaikan benih-benih sabdanya di dalam hati sesama, dalam sikap dan perbuatan kita, dengan perbuatan dan kesaksian hidup kita. Keterpanggilan kita merupakan suatu ajakan atau undangan untuk memperpanjang kasih-Nya, sehingga kita dapat menuai buah-buah dari benih yang telah kita semaikan. Oleh karena itu, semoga kita selalu membiarkan hati kita ditaburi benih, sehingga dapat bertunas dalam hati kita. Semoga kita rajin untuk mengoker setiap sabda yang ditaburi dalam hidup kita, dan melaksanakan dengan setia, penuh dengan tanggung jawab, sehingga benih yang ditaburkan dalam hati kita dapat bertumbuh dan berbuah banyak, sehingga kita dapat membagikan buah sabda kasih-Nya kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita. Undangan untuk menjadi pelayan sabdanya selalu menggelora dalam hati yang selalu terbuka untuk mengikuti Kristus. Untuk itu, kita semua dipanggil untuk menaburkan benih baik ke dalam hati setiap sesama di sekitar kita, karena ia percaya
bahwa kita bisa menjalankan tugas ini. Semoga.